Pengambilan keputusan dilakukan dengan memperhatikan jenis dari uji hipotesis. Yang dilakukan yang pertama adalah uji hipotesis dua arah dengan hipotesis 0-nya adalah min 1 dikurangi 2 sama dengan 0 dan hipotesis alternatif atau satunya adalah minus 1 dikurangi 2 tidak sama dengan 0. 1 merupakan parameter rata-rata populasi ke 1 dan 2 merupakan parameter rata-rata populasi kedua dan 0 merupakan selisih dari nilai rata-rata pada populasi ke-1 dengan rata-rata pada populasi kedua. Di bawah hipotesis 0, jika nilai statistik uji dalam tanda mutlak lebih besar daripada nilai kritis alfa per 2 taraf signifikansi. Untuk uji hipotesis dua arah sisi kanan, hipotesis 0-nya adalah 1 dikurangi 2. Kurang dari sama dengan 0, hipotesis alternatifnya 1 dikurangi 2, lebih dari 0 jika nilai statik uji lebih besar daripada nilai kritis alfa. Untuk uji hipotesis dua arah sisi kiri, hipotesis 0-nya adalah 1 dikurangi 2 lebih besar sama dengan 0 dan hipotesis alternatifnya yang 1 dikurangi 2 dari 0 jika nilai statistik kurang dari nilai kritis alfa. Statistik uji yang dilakukan memperhatikan nilai dari standar deviasi populasi. Apakah diketahui atau tidak diketahui standar deviasi populasi diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji Z dengan rumus sebagai berikut, di mana X1 merupakan rata-rata sampel dari populasi kedua. Rata-rata sampel dari populasi kedua merupakan selisih dari nilai rata-rata populasi ke-1 dengan rata-rata populasi kedua di bawah hipotesis 0 merupakan varian populasi ke-1 dan sigma 2 kuadrat merupakan varian 2. Itu adalah jumlah sampel yang digunakan dari populasi ke-1 dan N kecil 2 merupakan jumlah yang digunakan dari populasi kedua. Ketika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, maka kita bisa menggunakan statistik uji T, di mana statistik uji T nantinya dibagi lagi menjadi 2, yaitu ketika standar deviasi populasi 1 sama dengan standar deviasi populasi 2 dan standar deviasi populasi 1 tidak sama dengan standar deviasi populasi kedua. Deviasi populasi 1 sama dengan standar deviasi populasi kedua, maka rumus statistik uji T-nya adalah sebagai berikut, di mana SP merupakan standar deviasi sampel gabungan ditempel gabungan diperoleh dengan rumus sebagai berikut, yaitu standar deviasi sampel gabungan kuadrat merupakan sebagai berikut, di mana X1 kuadrat merupakan variasi dari sampel populasi 1 dan X2 kuadrat merupakan varian dari sampel populasi kedua di Cryo Freedom atau derajat bebas yang nantinya digunakan untuk nilai kritis tanya sebagai berikut, di 1 ditambah 2 dikurangi 2. Ketika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, gimana standar deviasi populasi 1 tidak sama dengan standar deviasi populasi kedua, maka rumus statistik uji T-nya adalah sebagai berikut. Bebasnya rumusnya adalah sebagai berikut. Dari penjelasan sebelumnya dijelaskan bahwa ketika nilai standar deviasi populasi tidak diketahui, maka bisa menggunakan statistik uji T yang dibagi menjadi 2, yaitu yang pertama adalah ketika menggunakan asumsi bahwa standar deviasi populasi 1 sama dengan standar deviasi populasi 2. Dan yang kedua adalah asumsi bahwa standar deviasi populasi 1 tidak sama dengan standar deviasi populasi kedua. Sehingga untuk menentukan rumus statistik uji T yang digunakan berdasarkan kedua asumsi tersebut, maka perlu dilakukan uji hipotesis kesamaan varian 2 populasi. Untuk hipotesisnya sendiri yaitu H0 bagi varian 1 sama dengan varian 2. H1 dibagi H varian 1 dibagi sama dengan tidak
varian 2. Untuk nilai F menguji varian 1 sama dengan varian 2 adalah rasio sebagai berikut. Mengikuti distribusi F dengan derajat bebas V1 sama dengan N1 kurangi 1 dan V2 sama dengan N2 kurangi 1. Jika tolak H0 jika F hitung lebih besar F2 varian F1 sama dan F2. Contoh soal, sebuah perusahaan menyatakan bahwa kekuatan rentangan rata-rata tali A melebihi kekuatan rentangan tali B sebesar sekurang-kurangnya 12 kg. Untuk menguji pernyataan ini, 50 tali dari masing-masing jenis tersebut diuji di bawah kondisi yang sama. Hasil uji memperlihatkan tali A mempunyai kekuatan rentangan rata-rata 86,7 kg dengan simpangan baku 6,28 kg. Sedangkan tali B mempunyai kekuatan rentangan tali rata-rata 77,8 kg dengan simpangan baku 5,61 kg. Ujilah pernyataan perusahaan tersebut dengan menggunakan taraf nyata 0,05. Cara menjawabnya yaitu langkah pertama, kita harus menemukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 harus mengandung sama dengan. Bagaimana di sini perusahaan menyatakan bahwa kekuatan rentangan rata-rata tali A melebihi kekuatan rentangan tali B sebesar sekurang-kurangnya 12 kg. Artinya, kekuatan rentangan rata-rata tali A dikurangi rentangan rata-rata tali B itu lebih besar sama dengan 12 kg. Sehingga pernyataan perusahaan ini akan menunjukkan hipotesis 0 karena mengandung sama dengan. Untuk hipotesis alternatif, ini adalah kebalikan dari hipotesis 0 sehingga hipotesis kumulatifnya menunjukkan UA dikurangi UB kurang dari 12. Untuk banyaknya sampel yang digunakan mengukur rentangan kedua tali adalah 50. Ini sudah diketahui di soal ya. Kemudian rata-rata dari kekuatan rentangan tali A adalah 86,7 yang diperoleh dari sampel dengan standar deviasinya. Standar deviasinya adalah 6,28. Kemudian rata-rata dari kekuatan rentangan tali B adalah 77,8 yang diperoleh dari sampel dengan standar deviasinya adalah 5,61. Taraf signifikansinya adalah 0,05 dan di soal tidak diketahui nilai standar deviasi populasi dari tali A dan tali B. Sehingga untuk menyesuaikannya kita menggunakan rumus statistik uji T, yaitu dengan memilih asumsi yang digunakan. Apakah menggunakan asumsi kedua populasi yang memiliki variansi yang sama atau menggunakan asumsi kedua populasi yang memiliki variansi yang berbeda. Untuk itu kita perlu menguji kesamaan varians populasi. Dengan hipotesis 0 dan hipotesis satunya adalah sebagai berikut dan menggunakan rumus F hitungnya sebagai berikut sudah tertera. Didapatkan F hitungnya yaitu 1,253. Kemudian kita mencari kritis dari F dengan taraf nyata 0,05 dan derajat bebasnya adalah N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1, N1-nya adalah 50 dikurangi 1 hasilnya 49 dan NB-nya juga 50 dikurangi 1 hasilnya 49. Sehingga nilai kritisnya yang diperoleh 1,61. Kemudian kita bandingkan nilai F hitung dengan nilai kritis, diperoleh nilai F hitung itu kurang dari nilai kritis karena nilainya
hitung kurang dari nilai kritis, maka keputusannya gagal, tolak H0. Gagal tolak H0, maka kesimpulannya adalah varians populasi A dan varians populasi B adalah sama. Cara menjawabnya yaitu langkah pertama, kita harus menemukan hipotesis 0 dan hipotesis alternatif. Hipotesis 0 harus mengandung sama dengan. Bagaimana di sini perusahaan menyatakan bahwa kekuatan rentangan rata-rata tali A melebihi kekuatan rentangan tali B sebesar sekurang-kurangnya 12 kg. Artinya, kekuatan rentangan rata-rata tali A dikurangi rentangan rata-rata tali B itu lebih besar sama dengan 12 kg. Sehingga pernyataan perusahaan ini akan menunjukkan hipotesis 0 karena mengandung sama dengan. Untuk hipotesis alternatif, ini adalah kebalikan dari hipotesis 0, sehingga hipotesis kumulatifnya menunjukkan UA dikurangi UB kurang dari 12. Untuk banyaknya sampel yang digunakan mengukur rentangan kedua tali adalah 50. Ini sudah diketahui di soal ya. Kemudian rata-rata dari kekuatan rentangan tali A adalah 86,7 yang diperoleh dari sampel dengan standar deviasinya. Standar deviasinya adalah 6,28. Kemudian rata-rata dari kekuatan rentangan tali B adalah 77,8 yang diperoleh dari sampel dengan standar deviasinya adalah 5,61. Taraf signifikansinya adalah 0,05 dan di soal tidak diketahui nilai standar deviasi populasi dari tali A dan tali B. Sehingga untuk menyesuaikannya kita menggunakan rumus statistik uji T, yaitu dengan memilih asumsi yang digunakan. Apakah menggunakan asumsi kedua populasi yang memiliki variansi yang sama atau menggunakan asumsi kedua populasi yang memiliki variansi yang berbeda. Untuk itu kita perlu menguji kesamaan varians populasi. Dengan hipotesis 0 dan hipotesis satunya adalah sebagai berikut dan menggunakan rumus F hitungnya sebagai berikut, sudah tertera. Didapatkan F hitungnya yaitu 1,253. Kemudian kita mencari kritis dari F dengan taraf nyata 0,05 dan derajat bebasnya adalah N1 dikurangi 1, N2 dikurangi 1, N1-nya adalah 50 dikurangi 1 hasilnya 49 dan NB-nya juga 50 dikurangi 1 hasilnya 49. Sehingga nilai kritisnya yang diperoleh 1,61. Kemudian kita bandingkan nilai F hitung dengan nilai kritis, diperoleh nilai F hitung itu kurang dari nilai kritis. Karena nilainya F hitung kurang dari nilai kritis, maka keputusannya gagal, tolak H0. Gagal tolak H0, maka kesimpulannya adalah varians populasi A dan varians populasi B adalah sama. Hipotesis rata-rata populasi untuk suatu random. Hipotesis dua arahnya bisa kita dapatkan dengan rumus hipotesisnya adalah UD sama dengan D0, dan itu alternatifnya adalah hipotesis 1 UD juga sama dengan D0, dimana tolak hipotesis 0 jika nilai statistik ujinya lebih besar dari nilai kritis alfa per 2. Dan untuk hipotesis satu arah kanan dan satu arah kiri itu hampir sama seperti uji hipotesis yang sampel independen. Dengan untuk hipotesis satu arah kanan rumusnya adalah hipotesis 0 adalah UD tidak lebih besar sama dengan D0, dan untuk alternatifnya adalah hipotesis 1
UD lebih besar dari D0, dimana tolak basis 0 jika nilai statistik ujiannya lebih besar dari nilai kritis alfa. Dan untuk hipotesis satu arah ini, basis 0-nya adalah UD lebih besar sama dengan D0. Dan untuk alternatifnya adalah basis 1 UD kita lebih besar dari D0. Dimana tolak hipotesis 0 jika nilai statistik ujinya tidak lebih besar kurang dari nilai kritis alfa. Dan untuk statistik ujinya rumusnya adalah T sama dengan D bar dikurangi D0 per SD per akar M, dimana berubah T didistribusikan menjadi T per D derajat bebas N-1, dan N bisa kita dapatkan dari banyak jumlah sampel. Bagaimana cara kita mendapatkan D bar dan SD? Kita lanjut ke kita akan bahas di tabel bawah. Data terkait 1 yang kita umpamakan sebelum, dan data terkait 2 kita akan umpamakan sesudah. Dan untuk mencari D1, rumusnya adalah sesudah dikurangi sebelum. Jadi artinya data terkait 1, 2. Nah, data terkait 2 dikurangi data terkait 1. Dan akan kita dapatkan D1. Begitu pula dengan D2 dan D3. Dan untuk mendapatkan D bar itu kita bisa dapatkan dengan mencari nilai rata-rata dari D1 sampai Dn di banyaknya sampel dengan rumus D bar sama dengan sigma I 1 sampai N DI per N. Dan untuk mencari bagaimana mencari SD-nya. Mencari SD-nya itu rumusnya akar 1 per N-1 sigma I sama dengan 1 dan N kurang 1. Nah itu kurung D1 kurangi D bar dan dipangkat. Untuk yang di dalam kurung ini dipangkat hasilnya. Nah, itu untuk mendapatkan nilai SD. Contoh soal uji hipotesis rata-rata dua populasi untuk sampel dependen. Di sini contoh soalnya berupa data 12 mobil yang berisi ban radial dan balon biasa dengan perbedaan kilometer per liter. Soalnya yakni pada taraf nyata 0,025, dapatkah kita menyimpulkan bahwa mobil dengan ban radial lebih hemat bahan bakar daripada mobil dengan ban biasa? Asumsikan kedua populasi menyebar normal. Nah, di sini kalau mobil dengan ban radial lebih hemat bahan bakar daripada mobil dengan ban biasa, artinya jarak tempuh mobil menggunakan ban biasa jauh lebih pendek daripada ban radial dengan catatan bahan bakar yang sama. Nah, pertanyaannya di sini, apakah rata-rata jarak tempuh mobil dengan menggunakan ban biasa dikurangi dengan ban radial kurang dari 0? Nah, di sini dijawab, sehingga uji hipotesis yang digunakan untuk menghitung adalah uji hipotesis satu arah sisi kiri. Nah, yang pertama dicari di sini adalah D1, DI. Nah, di sini cara menghitung DI yakni dengan
mengurangi ban biasa dikurangi dengan ban radial. Jadi 4,1 dikurangi 4,2 menghasilkan DI. Dan tabel yang kedua 4,9 dikurangi 4,7 menghasilkan 0,2. Dan seterusnya. Nah, di sini taraf yang dimiliki tadi 0,025. Untuk menghitungnya min T 0,025 dikalikan 11. Nah, 11 ini adalah derajat bebas dari tabel ini. Derajat bebas itu dari nilai 12 kurangi 1. Sehingga dihasilkan min 2,201. Nah, di sini dilanjutkan dengan menghitung D-bar. D-bar ini adalah rata-rata dari DI. Nah, DI ini ditotal dibagi dengan N, nilai N, yakni jumlah data senilai 12, menghasilkan 0,142. Dan rumus ini adalah rumus untuk menghitung standar deviasi sampel. Nah, di sini dimasukkan 1 min 12 min 1 seharusnya dikali dengan min 0,1 DI dikurangi dengan hasil dari D-bar yakni 0 minus 0,142 dan datanya dijumlah seluruhnya. Nah, untuk mencari T yakni dengan D-bar min D0 per standar deviasi sampel per akar N. Nah, D0 sendiri ini dicari nilainya adalah dari sini. Dari H0, nilai H0. Nah, T hitungnya tinggal memasukkan data yang telah dihitung tadi. D-bar bernilai 0 min 0,142 dikurangi 0 dibagi 0,198 dengan nilai yang tadi dengan nilai standar deviasi sampelnya tadi per N. N nilai keseluruhan per akar 12. Hitung hasilnya yakni min 2,484. Ini adalah grafik dari hasil tadi dikarenakan uji hipotesis satu arah sisi kiri sehingga wilayah tolaknya ini di sebelah kiri. Nah, untuk nilai min 2,201 ini adalah nilai kritisnya. Ya, untuk nilai min 2,484 ini adalah T hitung. Dikarenakan T hitung masuk ke tolak, maka keputusannya adalah tolak H0. Nah, dari tolak H0 ini kesimpulannya adalah ada cukup bukti untuk mengatakan bahwa dengan ban radial lebih hemat bahan bakar dibandingkan dengan ban biasa. Kurang lebih seperti itu contoh dari uji hipotesis rata-rata dua populasi untuk sampel dependent. Baik, untuk contoh soal yang kedua, yaitu saya mengambil data responden dari program penurunan gula darah. Jadi ini saya mengambil 10 data dari peserta yang mengikuti program ini. Ini untuk hasil data yang dikumpulkan sebelum mengikuti programnya. Kemudian ini data setelah mengikuti programnya. Nah, mari kita menggunakan uji hipotesis 2 sampel rata-rata dependent. Nah, yang pertama ini kita mencari dulu difference-nya, yaitu selisihnya. Ini sudah saya hitung, jadi seperti ini hasilnya.
Kemudian langkah pertama yaitu merumuskan H0 dan H1. Jadi apakah efektif atau tidak. Nah, kita mulai dari H1-nya. Jadi supaya bisa dikatakan program ini efektif, difference-nya ini harus minusnya itu harus banyak jumlah datanya juga lebih besar minusnya. Jadi kan penurunan gula darahnya itu efektif. Jadi banyak yang sembuh gitu. Jadi ini kita tulis H1-nya harus kurang dari 0. Nah, kemudian untuk H0-nya kita tulis mu difference sama dengan 0. Jadi maksudnya itu before after-nya ini tidak ada perubahan. Jadi programnya itu tidak efektif. Nah, kemudian kita masuk ke step keduanya yaitu menentukan tes statistik. Nah, untuk tes statistiknya ini T stat yaitu N kurang dari 30, jumlah datanya kurang dari 30. Kemudian kita masuk ke step yang ketiga yaitu menentukan alfa dan poin kritis. Kita lihat di sini tadi di awal ini diketahui alfanya 0,01. Ya, kemudian alfanya sudah ketemu 0,01. Kemudian untuk poin kritisnya ini kita tulis T 0,01. Kemudian ini N min 1. Jadi N tadi jumlah datanya ada 10 dikurangi 1. Jadi 9. Kemudian kita lihat pada tabel berikut ini. Jadi kita lihat tadi untuk nilai derajatnya ada angka 9. Kemudian kita lihat di nilai alfanya yaitu 0,01. Jadi kita mendapatkan angka 2821. Kemudian kembali kita tulis di sini yaitu kita sudah menemukan poin kritisnya sebesar 2,821. Nah, kemudian setelah mendapatkan poin kritis tadi, kita lihat kita akan mencari area penolakannya tadi. Jadi kita lihat di H1-nya ini tandanya kurang dari. Kemudian kemudian kita gambar saja seperti ini. Nah, seperti ini. Kemudian jika kita tambahi garis, ini akan membentuk anak panah. Nah, ini akan membentuk anak panah. Jadi arahnya ke kiri. Kemudian kita ambil di kiri, kemudian kita arsir daerah penolakannya di sekitar sini. Kemudian kan tengah ini adalah garis 0. Karena dia berada di kiri, jadi poin kritis tadi ditulis dalam bentuk negatif. Kemudian kita sudah menemukan area penolakan H0. Selanjutnya kita masuk ke step 4. Step 4 yaitu menghitung nilai statistik. Saya menggunakan rumus T-nya ini. Kemudian T sama dengan mu bar D dibagi S. S-nya ini standar deviasi
per akar N jumlah data. Ya, jadi untuk mu Bardi ini tadi kita lihat mu Bardi ini cara mencarinya yaitu difference-nya, maksudnya itu minus dari difference. Caranya yaitu menjumlahkan seluruh data ini kemudian dibagi dengan 10. Jadi hasilnya saya sudah menemukan min 71,9. Untuk standar deviasinya yaitu 56,2. Cara menghitung standar deviasinya yaitu, nah ini saya sudah mendapatkan data, saya copas tadi datanya standar difference-nya. Kemudian rumusnya yaitu seperti ini. S sama dengan akar jumlah X kuadrat, ini saya sudah mencatat X kuadratnya 80.077 dikurangi jumlah X biasa sebelum dikuadratkan tadi. Nah, ini kemudian dikuadratkan, kemudian dibagi jumlah datanya per jumlah data dikurangi 1. Ini langsung kita coba di sini. Saya sudah masukkan rumusnya, yaitu ini sudah saya ini tadi ya, diketahui N jumlah datanya ada 10. Kemudian jumlah X, jadi ini tadi dijumlah semuanya, hasilnya min 719. Kemudian X kuadrat, jadi setiap data ini dikuadratkan juga setiap data ini, kemudian dijumlah seluruhnya ketemu 80.077. Kemudian kita masukkan ke dalam rumusnya, yaitu yang pertama ini tadi 80.077 dikurangi minus 719, ini tadi dikuadratkan dibagi 10, kemudian ketemu ini minus 719 tadi dikuadratkan ketemu data ini, kemudian dibagi 10, jadi ketemunya 51.696,1. Kemudian ini tadi dikurangi dengan yang ini, ketemunya seperti ini, 28.380,9 dibagi N min 1, jadi 10 min 1, jadi 9 dibagi 9 ini tadi hasilnya 3153,43, kemudian diakarkan, jadi ketemunya standar deviasi 56,1554. Jadi saya bulatkan 56,2 dibagi akar 10, akar dari banyaknya data, hasilnya min 4,05. Nah, min 4,05, jadi ini dari titik ini 2008-21. Kemudian jadi min 4 ini terletak di sebelah sini, paling ke kiri sini ya, seperti itu, di area penolakan H0. Nah, kemudian kita lanjut ke step 5, yaitu membuat kesimpulan. Jadi kesimpulannya, area penolakan H0 sampel memiliki cukup bukti yang bertentangan dengan H0, jadi program penurunan gula darahnya termasuk efektif.
Ya, sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.